teman-teman semua, kita sekarang mau bahas buku tentang cinta. Yes, mudah-mudahan lo semua suka nih kalau kita ngobrolin masalah cinta. Yang kita ceritakan dari buku yang judulnya The Five Love Languages karya Gary Chapman. Buku ini masuk bestseller New York Times yang telah terjual lebih dari 20 juta eksemplar. Dan diterjemahkan ke dalam 38 bahasa. Keren gak tuh? Yuk kita simak ceritanya. Simak sampai akhir kalau lo mau cinta lo tahan lama. Yuk, let's go! Pernah nggak sih lo bingung kenapa pasangan yang dulu romantis banget pas pacaran tiba-tiba berubah total setelah menikah? Kemana perginya rasa cinta yang menggebu-gebu itu? Hehe, kemana coba? Di chapter 1 buku The Five Love Languages, Gary Chapman ngebahas realita ini. Banyak orang merasa cinta itu menguap setelah pesta pernikahan selesai. Masalah utamanya bukan karena cintanya hilang, tapi karena kita salah paham. Kita sering berasumsi kalau jatuh cinta yang bikin deg-degan itu bakal otomatis bertahan selamanya tanpa usaha. Padahal itu cuma fase awal. Banyak pasangan gagal bukan karena nggak saling sayang, tapi karena mereka nggak ngerti kalau cara menjaga cinta dalam pernikahan itu beda total sama cara saat pacaran. Jadi, apa yang bikin cinta itu bertahan setelah euforianya hilang? Jawabannya ada di konsep tangki cinta. Tangki cinta? Apaan tuh? Jadi, coba bayangin, lo punya mobil super mewah seharga miliaran. Keren kan? Tapi kalau bensinnya kosong, mobil itu nggak ada gunanya, cuma jadi pajangan. Di chapter 2 ini, Chapman ngenalin konsep fundamental, tangki cinta atau love tank. Setiap manusia punya tangki emosional di dalam dirinya yang nunggu buat diisi rasa sayang. Kalau tangki ini penuh, lo bakal merasa aman, dihargai, dan hubungan terasa mudah. Tapi kalau tangki ini kosong karena sering dikritik, dicuekin, atau merasa gak dipahami, pernikahan bakal mogok. Banyak pertengkaran rumah tangga yang meledak-ledak itu sebenarnya cuma teriakan panik dari tangki cinta yang udah lama kosong. Mereka butuh di-charge atau diisi lagi. Terus gimana cara ngisinya yang benar? Sabar, kita harus bedain dulu antara jatuh cinta dan cinta sejati di pembahasan chapter 3. Sebelum kita bahas jatuh cinta versus cinta sejati, ini buat kamu semua yang sedang berencana untuk masuk ke kehidupan baru atau mau menikah. Gue yakin hampir semua orang yang mutusin buat nikah dasarnya pasti karena cinta. Tapi pertanyaannya, apa cinta doang cukup buat nahan badai puluhan tahun ke depan? Ibarat mau bangun rumah, cinta itu cuma kayak warna catnya. Cakep dilihat. Tapi yang bikin rumah itu tetap berdiri pas ada gempa adalah pondasinya. Nah, buat lo yang sekarang lagi ada rencana ke jenjang serius, coba deh cek. Lo sama pasangan udah beneran siap belum? Gue ngomong gini bukan buat nakut-nakutin ya. Justru sebaliknya, gue pengen lo punya peta atau arahan biar nggak nyasar di tengah jalan nanti. Biar makin dapat arahannya, gue udah siapin asesmen persiapan nikah spesial buat lo. Tenang, ini gratis. Lo bisa langsung cek linknya di deskripsi, download PDF-nya, terus ajak pasangan lo buat isi bareng. Jujur-jujuran aja, terus diskusikan hasilnya. Ini investasi waktu paling berharga sebelum lo bilang, saya terima nikahnya. Yo, jangan cuma modal nekat, mending modal siap. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut bahas jatuh cinta versus cinta sejati. Siap-siap kaget, tahu nggak? Ternyata rasa deg-degan naksir parah atau jatuh cinta itu rata-rata cuma bertahan 2 tahun. Terus abis itu gimana dong? Cintanya beneran hilang? Chapman ngejelasin bedanya jatuh cinta, the in love experience, dan cinta sejati, real love. Jatuh cinta itu insting, kayak lo kena flu. Lo gak bisa milih kapan datangnya, dan itu sifatnya sementara. Saat itu, pasangan lo terlihat sempurna tanpa celah. Tapi begitu efek obat bius alami ini hilang, realita masuk. Lo mulai sadar kebiasaan buruknya. Disinilah cinta sejati dimulai. Cinta sejati itu bukan perasaan, tapi keputusan.
Lo memilih untuk tetap sayang sama dia dan berusaha ngisi tangkinya meskipun lo udah tahu dia nggak sempurna. Nah, usaha ini butuh bahasa yang tepat. Kita masuk ke bahasa cinta pertama, kata-kata. Menarik nih. Yes, kalian nggak salah dengar. Kata-kata. Gimana maksudnya? Ada pepatah, lidah tak bertulang, tapi dampaknya bisa mecahin hati atau justru nyembuhin hubungan. Buat tipe ini, kata-kata adalah segalanya. Bahasa cinta pertama adalah words of affirmation. Jadi ada orang yang tipenya sangat terpengaruh dengan kata-kata. Buat orang tipe ini, pujian tulus, kata-kata penyemangat, dan nada bicara yang lembut itu kayak oksigen bagi jiwa mereka. Contoh simple, makasih ya udah kerja keras buat kita, atau kamu kelihatan cantik banget hari ini. Tapi hati-hati, buat tipe ini, kritikan tajam itu rasanya kayak ditusuk pisau. Lukanya dalam banget dan sembuhnya lama. Kuncinya bukan ngegombal palsu, tapi tulus menghargai hal-hal kecil yang mereka lakukan. Tapi ada orang yang nggak mempan dipuji, maunya ditemenin doang. Itu bahasa cinta kedua. Apa itu? Silakan lanjut disimak. Bahasa cinta kedua namanya adalah quality time. Pernah dengar pasangan komplain, kamu tuh di rumah terus tapi rasanya kayak nggak ada. Nah, mungkin dia butuh quality time. Quality time itu bukan cuma duduk satu ruangan nonton TV bareng sambil main HP masing-masing. Itu namanya berdekatan, bukan kebersamaan. Definisi aslinya adalah memberikan perhatian penuh dan tak terbagi. Lo bener-bener ngeliat matanya pas dia ngomong, dengerin curhatnya buat memahami, bukan buat nyela ngasih solusi, dan ngelakuin aktivitas bareng. Buat tipe ini, kehadiran fisik tanpa kehadiran mental itu nggak ada artinya. Mereka butuh koneksi. Kalau pasangan lo nggak terlalu butuh dipuji dan nggak nuntut waktu terus, mungkin dia tipe ketiga, suka dikasih hadiah. Siapa sih yang nggak suka dikasih hadiah? Tapi jangan salah sangka dulu. Bahasa cinta ini bukan berarti pasangan lo matre. Hadiah di sini fungsinya sebagai simbol visual dari cinta. Bagi orang dengan bahasa cinta receiving gifts, hadiah itu bukti nyata kalau dia mikirin aku loh, bahkan pas aku nggak ada di sampingnya. Harganya nggak penting. Bisa aja cuma beli coklat kesukaannya pas pulang kerja atau ngasih batu unik yang lo temuin di jalan. Nilainya ada di niat dan usahanya, bukan di label harganya. Chapman juga nyebut the gift of self, kehadiran fisik lo di momen penting. Saat dia krisis atau sakit, adalah hadiah terbesar yang tak ternilai buat mereka. Tapi ada loh yang dikasih kado malah biasa aja, tapi bakal luluh kalau lo bantuin beresin rumah. Itu bahasa cinta keempat. Jadi, kayak gimana konkretnya bahasa cinta keempat ini? Buat tipe ini, talk is cheap. Jangan cuma bilang I love you, tapi tunjukin dengan tindakan nyata. Bahasa cinta keempat adalah acts of service atau pelayanan. Buat mereka, cinta itu kata kerja. Nyuci piring, ganti popok anak, benerin keran bocor, atau buang sampah tanpa diminta, itu adalah puisi paling romantis. Kuncinya, lakukan dengan sukarela dan positif, bukan karena terpaksa kayak budak. Chapman menekankan buat ngapus stereotip gender di sini. Kalau lo ngelakuin itu buat nyenengin pasangan lo dan meringankan bebannya, itu adalah aksi cinta yang powerful banget. Terakhir, bahasa cinta yang sering disalahartikan. Padahal lebih dari itu, physical touch. Banyak yang mikir bahasa cinta ini cuma soal hubungan intim di kamar tidur. Padahal, sentuhan fisik itu spektrumnya luas banget. Bahasa cinta kelima adalah physical touch. Ini bukan cuma soal seks. Ini soal pegangan tangan pas jalan di mall, pelukan hangat sebelum berangkat kerja, atau sekedar elus punggung pas lagi duduk bareng. Buat tipe ini, sentuhan fisik itu ngasih rasa aman dan koneksi emosional langsung. Kalau lo nolak disentuh atau bersikap dingin secara fisik, itu bisa ngehancurin tangki cinta mereka sampai titik nol. Bagi mereka, jarak fisik itu terjemahannya adalah penolakan emosional. Oke, kita udah bahas kelimanya. Terus, gimana cara tahu bahasa cinta lo dan pasangan yang mana? Jawabannya di chapter 9. Yuk, lanjut kita bahas. Masih bingung lo masuk tipe yang mana? Atau bingung nebak pasangan lo bahasanya apa? Coba cek 3 petunjuk detektif ini.
Chapman ngasih cara gampang buat nemuin primary love language lo. Pertama, apa yang paling sering bikin lo sakit hati? Kalau lo paling sakit hati pas dikritik, mungkin bahasa lo words of affirmation. Kedua, apa yang paling sering lo minta? Kalau lo sering ngeluh, kita nggak pernah jalan-jalan berdua nih, berarti lo butuh quality time. Ketiga, gimana cara lo nunjukin cinta ke orang lain? Biasanya kita ngasih apa yang sebenarnya kita pengen terima. Kalau lo hobi ngasih kado, mungkin itu bahasa cinta lo. Coba eksperimen dan tanya pasangan lo. Udah tahu bahasanya? Tapi gimana kalau lagi males atau lagi marahan? Masih harus dilakuin. Di chapter 10 kita temukan jawabannya. Cinta adalah sebuah pilihan. Kok bisa gitu? Cinta itu bukan cuma perasaan deg-degan. Cinta yang dewasa adalah saat lo tetap milih buat baik sama dia, padahal lo lagi nggak mood sama sekali. Ini inti dari bukunya. Cinta adalah pilihan, bukan sekedar perasaan. Pas euforia jatuh cinta yang 2 tahun itu udah lewat, lo harus sadar buat milih mencintai pasangan lo setiap hari. Mungkin lo nggak biasa mijitin kaki pasangan, atau lo kaku banget buat muji orang. Rasanya aneh dan nggak natural. Tapi demi ngisi tangki cintanya, lo memilih untuk belajar ngelakuin itu. Saat lo ngelakuin sesuatu yang nggak nyaman buat lo demi kebahagiaan dia, itulah bukti cinta terbesar. Apa efeknya kalau kita konsisten milih cinta ini? Kita bakal jelasin dampaknya. Cinta membuat perbedaan. Kenapa sih kita ribet-ribet belajar bahasa cinta pasangan kita? Emangnya ngaruh banget ke hidup kita secara keseluruhan? Ngaruh banget. Di chapter ini dijelasin kalau kebutuhan emosional dasar manusia itu adalah merasa dicintai. Kalau tangki cinta penuh, seseorang bakal merasa aman. Saat seseorang merasa aman di rumahnya, dia jadi berani buat ngejar mimpi di luar, lebih produktif kerja, dan gak gampang stres. Cinta itu bukan tujuan akhir, tapi bahan bakar yang bikin lo bisa ngejalanin potensi hidup lo dengan maksimal. Sebaliknya, kalau rumah tangga isinya perang dingin, energi lo habis cuma buat bertahan hidup, bukan buat berkarya. Jadi apa dong kesimpulan dari buku ini? Jadi, apa intisari yang bisa kita bawa pulang dari buku legendaris ini? Kalau lo mau baca detailnya, lo bisa beli bukunya. Kita kasih linknya juga di deskripsi. Kesimpulannya simpel. Kita semua ini orang asing yang mencoba hidup bareng dengan bahasa yang beda. Jangan paksa pasangan lo ngerti bahasa lo kalau lo gak mau belajar bahasa dia. Itu egois. Ingat 5 bahasanya. Kata-kata, waktu, hadiah, pelayanan, dan sentuhan. Cari tahu mana yang utama buat pasangan lo. Dan mulai praktekin hari ini juga. Gak perlu nunggu momen spesial atau nunggu dia baik dulu. Tangki cinta yang penuh adalah kunci pernikahan yang awet dan bahagia. Semoga rangkuman ini bermanfaat buat hubungan lo. Kira-kira lo tipe yang mana? Tulis di komen ya. Semoga cinta, relasi, dan perkawinan lo bisa awet ya. Terima kasih udah menyimak cerita buku dari cerita kami.